Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat memenuhi mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan aman dan nyaman. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam seperti saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arif Fadilah. Saya prodi manajemen pendidikan Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pemimpin yang efektif. Pertama adalah gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Mungkin bagi orang-orang human resource atau HR pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Namun mungkin bagi kalian gaya kepemimpinan atau leadership style adalah hal yang baru. Berikut ini adalah beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Di antaranya yaitu menurut Rifai dalam bukunya yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, yaitu gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Yang kedua adalah menurut Miftah Toha. Dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dalam Manajemen menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Lalu yang ketiga yaitu menurut Hasibuan. Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 3 contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Dalam upaya mempengaruhi individu atau sekelompok individu, Lutyens 2009 mengemukakan adanya 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah karisma, yang kedua adalah inspirasi, yang ketiga adalah simulasi intelektual, dan yang keempat adalah memperhatikan staf secara individu. Baiklah, yang pertama yaitu karisma. Karisma sendiri yaitu memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, dan mendapatkan kepercayaan atau respect. Yang kedua adalah inspirasi. Inspirasi mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha, mengekspresikan ada tujuan penting dalam cara yang sederhana. Lalu ada simulasi intelektual, yaitu menunjukkan intelijensi, rasional, dan pemecahan masalah secara hati-hati. Dan yang keempat yaitu memperhatikan staf secara individu, yaitu bisa menunjukkan perhatian terhadap pribadi, memperlakukan karyawan secara individu, melatih dan menasihati. Selanjutnya yaitu dimensi dan indikator gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter.
atau kepemimpinan berdasarkan kekuasaan mutlak. Jadi, seorang pemimpin yang tingkah laku atau pengikut-pengikutnya dengan mengarahkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Segala keputusan berada di satu tangan, yaitu pemimpin otoriter itu, yang dianggap oleh orang lain dan yang menganggap dirinya lebih dari pengikutnya atau daripada orang lain. Jadi, setiap keputusan dianggap sah dan pengikutnya menerima tanpa pertanyaan. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan demokratis. Itu kepemimpinan berdasarkan demokrasi. Yang penting di sini bukan dipilihnya pemimpin itu secara demokratis oleh pengikutnya, melainkan cara ia melaksanakan kepemimpinannya secara demokratis. Pemimpin tersebut bergiat sedemikian rupa sehingga suatu keputusan merupakan keputusan bersama dari semua anggota kelompok. Yang ketiga yaitu kepemimpinan bebas atau pemimpin yang menjalankan perannya secara fasih. Itu bermaksud menyerahkan segala usaha untuk menentukan tujuan dan kegiatannya sepenuhnya kepada anggota-anggota kelompok. Jadi ia hanya menyerahkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Ia tidak mengambil inisiatif apapun meskipun ia berada di tengah-tengah kelompok. Selanjutnya, karakter-karakter dasar kepemimpinan itu harus dikembangkan. Jadi menurut Jack Welch ada 5 ciri khas seorang pemimpin yang baik, yaitu 1. Memiliki energi yang positif. 2. Memberikan energi ke orang lain. 3. Tegas dalam memberikan keputusan. 4. Eksekusi. Dan yang kelima adalah passion. Yang pertama, memiliki energi positif. Pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki energi positif dari hidupnya, sehingga mampu dan mengarahkan pengikutnya dengan baik pula menuju tujuan yang sudah diinginkan atau ditetapkan. Yang kedua adalah memberikan energi ke orang lain, yaitu pemimpin yang mampu memberikan energi pengaruh yang positif kepada anak para pengikutnya dengan disalurkannya energi positif ke anggota tim yang ada. Yang ketiga adalah tegas dalam memberikan keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tegas agar pengikutnya tidak dalam kebingungan. Jika pemimpinnya pelin-pelan, maka pekerjaannya pun menjadi tidak maksimal. Lalu yang keempat adalah eksekusi, yaitu pemimpin tidak hanya mengarahkan dan memutuskan, namun juga mengeksekusi apa yang telah dia bicarakan. Semua hal dikerjakan dengan sepenuh hati. Jadi maksudnya di sini seorang pemimpin juga harus turun ke lapangan, mungkin melakukan pengawasan atau memberikan pengarahan langsung kepada para pengikutnya. Dan yang kelima adalah passion, yaitu pemimpin yang baik pasti punya passion atas apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya. Dengan passion, pemimpin akan mampu bekerja dengan sepenuh hati dan seluruh tim pasti akan ikut terpengaruh sehingga bekerja dengan baik. Lalu tujuan pun dapat tercapai dengan maksimal. Semua hal yang dikerjakan dengan hati pasti hasilnya akan optimal. Passion dari seorang pemimpin sendiri akan menjadi sebuah acuan agar tetap fokus pada tujuan akhir sebuah tim. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan pada kali ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para audiens sekalian yang mendengar atau menonton. Sebelumnya saya meminta maaf jika dalam penyampaian saya masih ada kurang. Dari itu saya meminta maafnya sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.